الحمد لله الملك الحق المبين الذي حبانا بالإيمان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama sekali, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya, nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatanlah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam ruangan masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Kemudian tidak kalah pentingnya khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah Jumat. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh keyakinan bahwa apabila kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, pastilah Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, keselamatan di dunia ini yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Begitu juga kita berusaha meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua yang dilarang oleh Allah walaupun kelihatannya menyenangkan, kelihatannya akan mendatangkan keuntungan, tapi semua yang dilarang oleh Allah pada akhirnya, pada ujungnya akan menyebabkan penyesalan, akan menyebabkan penderitaan, kerugian, kesengsaraan bagi kita di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan mimbar khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan dua nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah para sahabat, beliau sedang memberikan dakwah kepada para sahabat. Lalu tiba-tiba salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jikalau saat ini kami menghadapi suatu masalah dalam kehidupan, maka kepada Tuhanlah kami mengadu, kepada Tuhan kami meminta pendapat, kepada Tuhan kami minta jalan keluar solusi dari masalah yang kami hadapi. Jikalau kami dalam keadaan kesulitan, kepada Tuhanlah kami mengadu dan meminta pertolongan dan bimbingan. Tapi nanti ya Rasul, jika Tuhan sudah meninggalkan kami menghadap Allah untuk selama-lamanya, kepada siapa kami bertanya, kepada siapa kami mengadu?" Maka Rasulullah terdiam sebentar kemudian menjawab,
wahai para sahabat-sahabatku, memang benar suatu saat nanti aku akan pergi meninggalkan kalian semua menghadap Allah untuk selama-lamanya. Tapi kalian jangan sedih dan jangan khawatir. Taraktu lakum nasihatain. Aku tinggalkan untuk kalian, kata Rasulullah, dua macam nasihat. An-nasihah an-natiqan wa an-nasihah as-samitan. Yaitu yang pertama nasihat yang pandai berbicara. Yang kedua adalah nasihat yang diam saja. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu nasihat yang pandai berbicara? Rasulullah menjawab, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah nasihat yang pandai berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman dalam kehidupannya, apapun profesinya, dimanapun dia berada, dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, maka insya Allah dia akan selamat di dunia dan dia akan dituntun oleh Al-Quran menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfah, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang, ditinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mendorongnya masuk ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, kita sudah meninggalkan bulan Syawal, sudah meninggalkan bulan Ramadan, di mana kita sama-sama melihat ketika bulan Ramadan umat Islam begitu bersemangat membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola, begitu semangat kaum muslimin membaca Al-Quran. Namun sangat kita sedihkan ketika keluar dari bulan Ramadan, maka suasana tadarus Al-Quran, suasana membaca Al-Quran ini perlahan demi perlahan semakin ditinggalkan oleh umat Islam. Al-Quran pun kembali disimpan di dalam lemari. Al-Quran pun hanya menjadi pajangan saja. Dan orang tersebut mengatakan kepada Al-Quran, selamat tinggal wahai Al-Quran, kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil harib. Orang yang dari mulutnya, dari kerongkongannya tidak pernah keluar satu huruf pun dari Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong bukanlah rumah yang di dalamnya tidak ada hiasan-hiasan yang mewah. Rumah yang kosong adalah bukan rumah yang di dalamnya tidak ada perabotan-perabotan yang mahal. Rumah yang kosong bukanlah rumah yang di dalamnya tidak ada keramik-keramik yang mahal. Tetapi rumah yang kosong adalah rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, berapa jam dalam sehari semalam kita luangkan waktu kita untuk nonton TV? Berapa jam dalam sehari semalam kita luangkan telinga kita untuk mendengarkan nyanyi-nyanyian, dangdut dan sebagainya? Lalu berapa jamkah atau berapa menitkah kita luangkan waktu kita di rumah kita bersama keluarga kita untuk membaca Al-Quran? Jangan biarkan rumah kita hidup suasana bioskop, TV 24 jam. Jangan kita biarkan rumah kita hidup suasana disko, anak-anak kita bernyanyi namun meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan kepada para sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat Al-Quran itu? Yaitu orang yang selalu sibuk dengan Al-Quran, sibuk membacanya, sibuk mempelajarinya, dan sibuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang demikian. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua yaitu an-nasihah as-samitan, yaitu nasihat yang diam saja. Apa itu ya Rasul nasihat yang diam saja? Yaitu nasihat kematian. Ini adalah nasihat yang akan datang kepada setiap manusia, apapun profesinya, betapapun tinggi jabatannya, berapapun banyak hartanya.
tidak bisa menghindari. Ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dielak, ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, ketetapan Allah yang tidak bisa disanggah siapapun dirinya, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan la ta'lamu nasum fi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang manusia pun yang tahu di bumi mana, dalam keadaan bagaimana dia akan meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, ada seorang pemuda berniat melanjutkan kuliah ke luar negeri, melanjutkan S2 di luar negeri, niatnya ingin melanjutkan pendidikannya, tapi tidak tahu rupanya dia akan menemui ajalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dialami oleh putra daripada Gubernur Jawa Barat. Semoga beliau dalam keadaan husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau hari ini kita memandikan jenazah saudara kita, tetangga kita, maka mungkin minggu depan giliran kita yang akan dimandikan. Kalau hari ini kita mengkafani jenazah saudara kita, sanak famili kita, mungkin minggu depan, bulan depan, giliran kita lagi akan dikafani. Kalau hari ini kita mensolatkan jenazah keluarga kita, teman kita, mungkin bulan depan, tahun depan, giliran kita yang akan disolatkan. Kalau hari ini kita mengantarkan jenazah sanak famili kita ke pemakamannya, memasukkannya ke dalam kuburan, maka mungkin besok, minggu depan, giliran kita lagi yang akan dimasukkan ke dalam kuburan. Hadirin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi mengingatkan kepada kita semua betapa singkatnya hidup kita di atas dunia ini, betapa hanya sebentarnya kehidupan kita di atas dunia ini, namun terkadang banyak kita yang melalaikannya. Sebagai penutup khutbah ini, khatib menyampaikan sebuah tamsil kehidupan, kisah hikmah. Pada suatu hari, ada seorang petani yang sedang mencari kayu di tengah hutan, kayu bakar untuk dijual. Kemudian ketika dia sedang asyik mengumpulkan ranting-ranting kayu yang kering, tiba-tiba terdengar di belakangnya ada suara gemericik dedaunan. Ketika dia melihat ke belakang, rupanya ada seekor harimau yang sedang mengawasinya, yang akan menerkamnya dan memakannya. Ketika petani tadi melihat harimau, maka dia ketakutan dan lari sekuat tenaga. Dia lari sekencang-kencangnya. Tidak terasa lagi kakinya sudah menginjak batu yang tajam. Tidak terasa lagi badannya menabrak semak belukar berduri sehingga sudah berdarah-darah. Saking takutnya dia dikejar oleh seekor harimau tadi. Ketika dia dalam keadaan ketakutan, terengah-engah nafasnya, ketika dia sedang lari, tidak sadar dia kakinya terpeleset jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Namun beruntung bagi dirinya, sebelum dia masuk ke dalam lubang yang dalam tadi, tangannya ini masih berpegang kepada akar sebatang pohon yang tumbuh di tepi jurang yang dalam tadi. Kemudian dia melihat di bawah lubang yang dalam tadi banyak sekali ular-ular berbisa yang kalau dia jatuh ke dalam lubang tersebut, dia akan dimakan oleh ular-ular berbisa tersebut. Ketika dia menengok ke atas lubang tadi, dia melihat harimau yang mengejarnya tadi rupanya masih juga mengejarnya dan mengintainya. Kalau dia turun ke bawah, dia dimakan oleh ular yang berbisa. Kalau dia naik lagi ke atas dari lubang yang dalam tadi, dia akan disantap oleh harimau yang sedang kelaparan. Dalam keadaan kebingungan, ketakutan tersebut, kemudian dia menengadahkan kepalanya ke atas pohon yang besar tadi. Rupanya di atas pohon tadi ada sarang lebah madu yang banyak madunya. Kemudian jatuhlah setetes madu tadi mengenai orang tersebut sehingga dia merasakan manis daripada madu tersebut.
Dia merasakan manis madunya begitu lezat sehingga dia lupa bahwa dia dalam keadaan bahaya. Di bawah ada ular berbisa, di atas ada harimau yang sedang mengejarnya. Dalam keadaan dia sedang asik menikmati madu yang manis tadi, rupanya akar pohon tempat dia berpegang tadi ada 2 ekor tikus yang berwarna hitam dan berwarna putih yang terus menggerogoti, memakan akar pohon tadi. Dimakan oleh tikus hitam dan putih tadi, sehingga lama kelamaan akar pohon tadi pun putus, sehingga dia pun jatuh ke dalam lubang yang dalam tadi. Hadirin rahimakumullah, dari kisah singkat hikmah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya petani yang mencari kayu bakar adalah kita semuanya yang di kehidupan dunia ini sedang mencari bekal menuju kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Sedangkan lubang yang dalam tadi dialah adalah rumah masa depan kita yang luasnya tidak lebih dari 2 kali 1 meter. Kemudian ular berbisa adalah malaikat mungkar dan nangkir diibaratkan yang siap menanyai kita di alam kubur. Sedangkan harimau yang mengejar tadi dialah malaikat maut yang setiap hari mengawasi kita 70 kali dalam sehari semalam. Kemudian akar pohon tempat berpegang tadi itulah umur manusia. Sedangkan tikus berwarna hitam dan putih itulah perlambang siang dan malam. Hitam artinya malam, putih artinya siang. Siang malam, siang malam. Digerogoti umur kita oleh siang dan malam, sehingga tidak terasa ketika kita menikmati madu tadi. Itulah perlambang kenikmatan dunia yang sering membuat manusia terlena, terlupa bahwa sebentar lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah 2 nasihat Rasulullah kepada kita semua. Yang pertama adalah nasihat yang pandai berbicara, yaitu Al-Quran. Mari kita hidupkan suasana Al-Quran di rumah kita. Yang kedua adalah nasihat yang diam saja adalah kematian. Artinya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah merahasiakan umur seseorang, berapa tahun dia akan hidup, berapa lama dia akan hidup di dunia. Untuk apa Allah rahasiakan? Agar setiap kita selalu bersiap-siap, selalu waspada, mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Demikianlah khutbah yang sederhana ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin الذي هدانا للإيمان واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن